Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami tentang pendekatan metode dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar kelas tinggi. Baik, kita akan mulaikan saja presentasi ini kepada anggota pemateri pertama, kedua, dan ketiga untuk dipersilahkan. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2106017 sebagai moderator dan pembaca hasil kesimpulan dari presentasi makalah kami. Wapira Saka dengan NIM 200106003 pemateri pertama, Tia Latifa dengan NIM 200106012 pemateri kedua, Topian Hairanon dengan NIM 200106025 sebagai pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wapira Saka. Saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 akan membahas mengenai pendekatan. Terlebih dahulu kita akan membahas pengertian pendekatan. Pendekatan itu merupakan seperangkat asumsi yang membahas mengenai cara belajar mengajar. Sedangkan pendekatan pembelajaran adalah suatu ancaman atau kebijaksanaan dalam memulai serta melaksanakan pengajaran suatu bidang studi atau mata pelajaran yang memberi arah kepada corak atau metode pengajarannya itu adalah berdasarkan asumsi yang berkaitan. Yang kedua yaitu fungsi pendekatan. Fungsi pendekatan itu bagi suatu pengajaran adalah sebagai pedoman umum langsung bagi langkah-langkah pengajaran yang akan digunakan. Selanjutnya, macam-macam pendekatan itu antara lain ada yang dinamakan dengan pendekatan komunikatif. Nah, pendekatan komunikatif ini adalah pengajaran yang mengarah pada tujuan untuk mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Kedua adalah pendekatan integratif. Pada pendekatan integratif ini, siswa lebih dituntut untuk terampil berbahasa, yaitu mulai dari terampil membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Ketiga adalah pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif ini artinya siswa secara aktif terlibat dalam proses pengajaran. Keempat adalah pendekatan belajar kooperatif. Belajar kooperatif ini merupakan suatu metode yang saling mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, siswa bekerja sama di sini dan saling membantu dalam menyelesaikan tugasnya. 5 yaitu pendekatan tujuan. Di dalam pendekatan tujuan ini dilandasi oleh setiap kegiatan belajar mengajar itu harus dipikirkan agar jelas tujuan yang hendak dicapai. Yang terakhir yaitu pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual ini yaitu guru menggunakan objek di sekitar siswa untuk melakukan pembelajaran di kelas. Baik, saya Tia Latifa akan melanjutkan pembahasan dari pemateri 1, yaitu B. Metode pembelajaran bahasa. Pada umumnya, metode diartikan sebagai cara mengajar. Metode pengajaran adalah pola-pola tindakan pembelajaran yang dirancang untuk mendapatkan hasil pembelajaran tertentu. Sebenarnya, pengertian yang tepat untuk cara mengajar adalah teknik mengajar. Sedangkan metode pada hakikatnya adalah suatu prosedur untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Pemilihan bahan, 2. Urutan bahan, 3. Penyajian bahan, dan 4. Pengulangan bahan. Metode yang dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa Indonesia di SD dan menunjang pendekatan yang disarankan oleh kurikulum bahasa Indonesia yang berlaku, yaitu 1. Dirich Method, Natural Methods, Reading Methods, dan Electric Methods. 1. Dirich Method. Dirich Method atau metode langsung ialah metode pengajaran bahasa yang di dalam pelaksanaannya guru langsung menggunakan bahasa sasaran, yaitu bahasa yang diajarkan. Metode ini menekankan pada menyimak dan berbicara. 2. Natural Methods. Natural Methods yang disebut juga metode mumi atau metode alamiah
adalah metode yang dalam pelaksanaannya menggunakan peraga yang berupa benda-benda, gambar-gambar, atau peraga secara langsung dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, reading methods. Reading methods merupakan metode membaca yang dipakai Amerika Serikat pada tahun 1929, baik di sekolah menengah maupun di perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk memberi pelajar atau mahasiswa kemampuan dalam memahami teks ilmiah yang mereka perlukan dalam studi Islami. 4. Electric methods. Lahirnya metode ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa tidak ada satupun metode pengajaran bahasa yang paling baik, karena setiap metode yang ada keuntungan, keunggulan, kebaikan, juga ada kerugian, kelemahan, atau kejelekan. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran bahasa. Teknik adalah upaya guru, usaha-usaha, atau cara-cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan langsung dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas pada saat itu. Teknik adalah cara-cara yang digunakan untuk mengimplementasikan metode pembelajaran dalam kelas. Untuk menghindari kebingungan akibat kemiripan makna antara istilah pendekatan, model, metode, dan teknik, maka Richard and Rogers 1986 mengusulkan sebuah sistem klasifikasi 3 bagian, yaitu bahwa dalam sebuah metode ada 3 level, yaitu pendekatan, desain, dan prosedur. Adapun macam-macam teknik pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik ceramah. Sampai sekarang ini, teknik ini masih banyak digunakan dalam proses pembelajaran oleh guru, disebabkan oleh anggapan bahwa mengajar itu adalah menerapkan dengan berbicara atau ceramah. Itulah sebabnya mengapa guru disebut sebagai informator. Kelebihan dari teknik ceramah ini antara lain dapat menghemat waktu, dapat digunakan oleh kelompok besar, dapat dipakai sebagai penambahan bahan yang sudah dibaca, dapat dipakai untuk mengulangi atau memberi pengantar pada pelajaran atau aktivitas tertentu. Selain itu, teknik ceramah ini juga mempunyai kekurangan, diantaranya tidak semua guru dapat berbicara yang menarik dan baik. Dalam metode ini hanya satu indera yang aktif pendengarannya. Kadar CBSI-nya rendah. Selanjutnya teknik yang kedua yaitu teknik tanya jawab. Teknik ini umumnya mengikuti teknik ceramah yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengecek pemahaman siswa terhadap ceramah yang diberikan, atau biasa pertanyaan yang diajukan guru untuk mengecek pemahaman siswa terhadap isi bacaan. Menurut Sudirman 1992 bahwa kelemahan dari teknik tanya jawab dalam proses pembelajaran antara lain siswa sering merasa takut. Kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir siswa dan mudah dipahami siswa. Yang ketiga, waktu sering banyak terbuang, terutama bila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Sering jawaban diborong oleh sejumlah kecil siswa menguasai dan senang berbicara, sedangkan banyak siswa lain yang tidak memiliki jawabannya. Yang ketiga, teknik diskusi kelompok. Tujuan digunakan teknik ini adalah melatih siswa untuk mengeluarkan pendapat dan mau menerima kritikan atau pendapatnya memang kurang benar. Juga melalui diskusi kelompok, siswa dapat menguji kebenaran pendapatnya mengenai suatu hal. Keunggulan diskusi kelompok sebagai suatu teknik dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia antara lain sebagai berikut. Pertama, kadar CBSI-nya tinggi. Kedua, memberi peluang kepada siswa untuk saling mengemukakan pendapat. Yang ketiga, mendorong terciptanya rasa kesatuan. Yang keempat, dapat memperluas pandangan siswa. Yang kelima, melatih mengembangkan kepemimpinan bagi siswa yang ditunjuk sebagai model. Selain kelebihan, diskusi kelompok juga mempunyai kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat digunakan secara efektif untuk kelompok yang besar. Yang kedua, kalau kurang terkendali dapat menyimpang dari tujuan. Yang ketiga, membutuhkan moderator yang terampil. Dan yang keempat, ada kalanya hanya didominasi oleh siswa yang suka dan berani bicara. Teknik selanjutnya yaitu teknik pemberian tugas.
Teknik ini disebut juga resitasi yang dapat diberikan pada siswa secara individual atau kelompok. Dengan teknik ini diharapkan siswa dapat memahami materi pembelajaran yang diberikan guru. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teknik pemberian tugas. Yang pertama, kelebihannya yaitu mengajarkan klasikal cenderung untuk menyesuaikan cara dan kecepatan mengajar terhadap ciri-ciri umum di kelas. Yang kedua, teknik pemberian tugas digunakan untuk melatih aktivitas, kreativitas, tanggung jawab, dan disiplin peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, peserta didik dapat kesempatan untuk melatih diri bekerja secara mandiri. Yang keempat, dapat merangsang daya pikir peserta didik karena mereka dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapinya. Tapi selain memberi kelebihan, teknik pemberian tugas ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya, apabila diberikan tugas kelompok, seringkali yang mengerjakan hanya peserta didik sebagian saja, sedangkan sebagiannya tidak mengerjakan. Yang kedua, apabila tugas diberikan di luar kelas, sulit untuk mengontrol peserta didik bekerja secara mandiri, menyuruh orang lain untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, teknik ramu pendapat. Teknik ini merupakan teknik perpaduan dari teknik tanya jawab dan teknik diskusi. Teknik ini bisa diterapkan dalam pembelajaran sastra, misalnya puisi, cerpen, atau novel. Keunggulan teknik ini antara lain sebagai berikut. Dapat membangkitkan pikiran yang kreatif, dapat merangsang partisipasi siswa, dapat memancing timbulnya pendapat-pendapat baru, dapat digunakan dalam kelompok kecil maupun kelompok besar, hanya sedikit peralatan yang diperlukan. Kekurangan dari teknik ini relatif sedikit, misalnya kita tidak dapat mengendalikan kelas bisa lepas kontrol. Selanjutnya, teknik yang terakhir yaitu teknik simulasi. Simulasi artinya tiruan atau imitasi. Teknik simulasi ini tepat sekali untuk melatih keterampilan berbicara. Selanjutnya, kelebihan dari teknik simulasi. Simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun menghadapi dunia kerja. Simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa, karena melalui simulasi, siswa diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang disimulasikan. Ketiga, simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa. Keempat, memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematis. Simulasi dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kekurangan atau kelemahan dari teknik simulasi. Yang pertama, pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang kedua, pengelolaan yang kurang baik, sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Yang ketiga, faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari makalah kami. Kesimpulan dari makalah kami yakni pendekatan merupakan titik tolak dalam memandang sesuatu, suatu filsafat atau keyakinan yang tidak selalu mudah membuktikannya. Jadi, pendekatan bersifat aksiomatis. Metode-metode yang diterapkan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD dan menunjang pendekatan yang diserahkan oleh kurikulum bahasa Indonesia yang diberlakukan, yaitu direct method, natural method, reading method, dan electric method. Teknik adalah upaya guru, usaha-usaha guru atau cara-cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan langsung dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas pada saat itu. Teknik pembelajaran ditentukan berdasarkan metode yang digunakan dan metode disusun berdasarkan pendekatan menjadi dasar penentuan metode. Dari metode dapat ditentukan teknik. Karena itu, teknik pembelajaran yang digunakan guru tergantung pada kemampuan guru itu mencari akal atau siasat pada proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Sekian dan terima. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator anggota kelompok 4 mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.